Halo pemirsa Cokro TV, saya kali ini bersama Bang Ade Armando dan Mas Jeffrey Giovanni. Selamat datang ke Cokro TV lagi, Bang Ade, Mas JG. Ini kita tetap ngomongin yang lagi seru nih, soal Jokowi menjelang berakhirnya kekuasaan. Sebulan lagi. Sebulan, nggak nyampe sebulan malah. Nggak sampai sebulan. Dan Prabowo yang akan menggantikannya tanggal 20 Oktober. Nah, yang menarik kan kita lihat serangan masif kepada Jokowi itu kan begitu gencar dilakukan ya beberapa saat terakhir ya ini. Sampai sekarang masih kan disebut Mulyono lah, Gibran Fufufa dikaitkan dengan akun Fufufafa, jet pribadi Kaisang dan seterusnya. Serangan begitu masif. Jadi kita membicarakan tentang Pak Jokowi 10 tahun terakhir lah, 10 tahun kekuasaannya lah gitu ya, dan perkembangan terbarunya itu. Saya mulai dengan Bang Ade. Oh ya, by the way, selamat ulang tahun Bang Ade. Ini sudah lewat. Sudah lewat kemarin ya? Kemarin. Iya. Oke, gimana menurut Bang Ade? Dengan serangan yang terjadi selama bulan-bulan terakhir, bayangin ini bisa kita katakan dimulai dari sejak berakhirnya pemilihan presiden ya, dengan menyerang terus tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi itu adalah sebuah lembaga yang sudah disetir, semula dikatakan begitu ya, kemudian berulang terus sampai kemudian ada Mahkamah Rakyat gitu ya, LBH Indonesia itu sebuah lembaga yang saya hormati, tapi bikin semacam pernyataan bersama dengan berbagai organisasi swadaya masyarakat lainnya yang menggugat ya kepemimpinan Jokowi selama sekian lama, selama 10 tahun terakhir. Kemudian masuk yang Anda sebut tadi ya, dari Fufufafa dan seterusnya. Tapi ternyata masyarakat tetap mencintai Pak Jokowi ya. Saya rasa penjelasannya pertama-tama adalah serangan-serangan tersebut pertama terlalu elitis. Ya misal begini, siapa sih yang sebetulnya di kalangan rakyat yang cukup peduli dengan isu Fufufafa ya? Apakah betul ini adalah sebuah akun Gibran di Kaskus gitu ya? Ya who cares dengan itu semua. Dan biasa-biasa aja lah kalau kita baca apa yang dikatakan si Fufufafa ini. Memang kasar, tapi sesuatu yang sebetulnya untuk ukuran Indonesia adalah kalimat-kalimat yang biasa dilontarkan. Dan belum tentu itu sebetulnya adalah akunnya Gibran. Dan juga konteksnya kan ini 1 dekade yang lalu kan? 10 tahun yang lalu, 2014. Saat dimana kedua-duanya sama-sama kasarnya loh. Sama kasarnya. Kubu lawan, bahkan Prabowo waktu itu menyerang Jokowi juga dengan sangat keras. Betul. Ya. Jadi people just do not really care tentang itu. Dibandingkan dengan apa yang sudah kita nikmati selama 10 tahun, dan orang harus pasti mengakui bahwa ini berkat Pak Jokowi kan. Ya misalnya saja yang tadi saya katakan, LBH itu mengatakan bahwa di semua lini ya Pak Jokowi itu gagal. Tapi kan masyarakat merasakan sendiri. Bukan soal dia dapat bansos atau tidak ya, tapi misalnya bagaimana infrastruktur terbangun, bagaimana demokrasi berjalan, bagaimana sekarang ada perasaan bahwa masyarakat dihargai, Pak Jokowi itu bertemu langsung dengan rakyat, dan juga anak-anaknya sendiri juga kenapa selalu tinggi suaranya. Kemarin Kaisang ternyata di Jawa Tengah dia tinggi suaranya di kalangan rakyat, karena mereka merasa, dalam pandangan saya ya, mereka merasa bahwa anak-anak ini emang turun, ketemu sama mereka dan berbicara dengan mereka. Jadi mereka nggak peduli lah, misalnya kalau dikatakan, ya tapi sekarang istri Pak Jokowi, Bu Iriana, itu pakai Hermes. Ya udahlah, di Indonesia yang pakai Hermes kan juga bukan dia aja, yang lain-lain juga begitu kan. Jadi ini bahasa-bahasa, menurut saya, serangan itu serangan yang sangat kelas menengah. Serangan bukan menengah, bahkan elit. Ya, ketika tadi dikatakan misalnya ada demonstrasi, ya saya kan juga dulu demonstran gitu ya. Saya bisa merasakan kok seberapa besar sih demonstrasi yang terjadi sekarang ini, ya. Tidak ada sesuatu yang luar biasa terjadi di kalangan masyarakat. Ini seperti ingat istilah echo chamber ya. Percakapan terjadi di kalangan tertentu saja dan mereka saling memperkuat dan mengatakan bahwa memang udah hancur lah ini Pak Jokowi ini. Ini udah memalukan dia ini. Tapi sebetulnya dia ngomong sama orang-orang yang sejak dulu memang menganggap bahwa Pak Jokowi itu memalukan. Jadi nggak ada sesuatu yang baru. Jadi bukan men-change, tapi mereinforce. Bukan mengubah cara berpikir orang, tapi dengan orang-orang yang sudah memang punya skeptisisme terhadap Jokowi, itu di-reinforce. Ya. Jadi saya duga di satu sisi ini menunjukkan bahwa orang betul-betul menghargai
bisa merasakan betul-betul manfaat yang dibawa oleh kehadiran Pak Jokowi selama 10 tahun, saya sendiri akan selalu mengatakan, mungkin saya berlebihan ya Bang ya, tapi ya he is the best Indonesian president ever. Buat saya tuh ever. Ya, nggak ada presiden Indonesia sebaik dia ya. Dan masyarakat mungkin tidak dengan cara saya barusan, tapi juga merasakan itu. Bayangkan bagaimana Pak Jokowi ketika berjalan misalnya dia sedang turun dan orang berteriak memanggil-manggil namanya, juga ketika di stadion sepak bola, walaupun kemudian di speed seolah-olah ada orang berteriak-teriak bajingan gitu ya. Itu kan bohong gitu ya. Tapi yang the real, yang situasi yang realnya adalah bahwa dia jalan dan orang berteriak-teriak memanggil Jokowi, memanggil Gibran, memanggil Kaisang. Jadi di satu sisi ada orang menghormati, menghargai dengan apa yang sudah dia capai. Kedua, orang merasakan bahwa lawan-lawan itu jahat banget ya sama dia. Ya, berulang-ulang nyerang Fufu Fafa, bahkan tentang bau badan istrinya Kaisang dan seterusnya. Jangan salah loh, masyarakat tuh berpikir. Jadi dia tidak pasif menerima apa saja yang dikatakan oleh para penyebar propaganda. Yang terjadi adalah, kalau saya sih, yang saya tahu, ya maaf nih ya, enggak tuh istrinya Kaisang, enggak ada masalah dengan, karena saya beberapa kali at least berada di dekat dia. Jadi ini yang orang ini siapa sih yang ngomong begini ya? Tapi taruhlah kita abaikan apakah benar itu begitu ya bau badannya. Tapi itu kan menciptakan rasa simpati dari masyarakat. Ya, kalau Anda orang baik dan Anda itu difitnah, diserang, di hoax segala macam, yang terjadi adalah saya justru membenci orang yang menjelek-jelekan Anda. Karena saya akan mengatakan, orang itu sudah sangat baik loh sama saya. Kenapa kalian itu harus menjelek-jelekan dia, menyakiti dia? Saya support Anda deh. Nah, saya rasa sederhananya kalau dari pandangan saya adalah dua hal tadi. Di satu sisi dia memang berprestasi, itu dihormati, dihargai, itu tidak dibuat seolah-olah bukan sesuatu yang direkayasa. Kedua adalah orang care sama dia dan marah dengan orang-orang yang menyerang dia. Dan karena itu kalau dikatakan, apakah Anda puas? Puas ya. Kenapa? Masalahnya di mana? Ya. Nah, kalau menurut Mas JG, dengan hasil survei terbaru tadi, gimana Mas JG melihatnya itu? Minggu lalu kebetulan saya saling mengirim WhatsApp sama beberapa teman dekat lah. Nah, salah satu teman dekat ini kemudian membicarakan soal Pak Jokowi. Bagi dia, Pak Jokowi itu spektakuler 9 tahun terakhir, dipuji banyak orang, dipuja banyak orang 9 tahun terakhir, namun hanya dalam kurang dari 1 tahun, reputasinya anjlok, tidak ada orang lagi yang suka sama dia dari orang yang begitu agung menjadi orang yang terhinakan. Waduh, waktu saya baca itu saya sedih sekali. Karena bagi saya, teman ini bukan sekedar teman ini juga bagi saya sahabat, dan dia pernah juga menerima nikmat. Nikmat itu artinya kepercayaan dari Pak Jokowi sebagai salah satu duta besar di satu negara gitu. Ini viewers pasti bertanya-tanya nih, siapa yang duta besarnya? Saya nggak perlu sebut lah. Saya sedihnya karena kenapa dia begitu naif untuk melakukan penilaian yang begitu jahat menurut saya, dan itu terus terang mengurangi simpati saya kepada dia, dan saya kecewa sekali ketika saya baca itu. Bukan karena kemudian saya menganggap saya harus berdiri membela Pak Jokowi membabi buta, tapi kan apa yang dia tuliskan itu betul-betul cuma berangkat dari pemahaman dia yang sempit atau dari pembacaan dia terhadap media sosial barangkali. Ya. Dan itu mungkin juga terbatas lagi media sosial yang isinya juga terbatas. Artinya pengguna juga paling kecil di antara medsos yang lain. Dugaan saya dia mungkin mengikuti itu dari X ya, gitu. platform X. Nah, akibatnya yang isinya itu para pembenci. Akibatnya dia kemudian mengambil kesimpulan seperti itu begitu. Jadi akhirnya saya merenung setelah berkomunikasi sama dia itu, jangan-jangan dia sebenarnya adalah pembenci Jokowi, gitu. Beberapa belakangan ini dia cukup netral, mungkin karena Pak Jokowi berikan kepercayaan kepada dia. Tetapi sebenarnya menurut saya dia adalah pembenci Jokowi dan nggak pernah berhenti sampai hari ini membenci Jokowi.
Ya. Jadi karena hanya memahami dari X, aplikasi medsos X itu, kemudian dia dengan cepat mengambil kesimpulan yang menurut saya sangat memalukan menurut saya gitu. Untuk orang yang punya kapasitas dan kapabilitas yang menurut saya mengagumkan dia ini gitu. Nah, kemudian saya antara marah dan antara kecewa, saya tetap mencoba untuk hangat menjawab. Saya sampaikan, berani taruhan, saya bilang, bahwa serendah-rendahnya, kalaupun tingkat popularitas Pak Jokowi ini anjlok, tidak akan lebih dari 60%, saya bilang. 60? Ya, saya bilang serendah-rendahnya tidak akan kurang daripada 60%. Artinya Pak Jokowi tetap akan dicintai lebih daripada 60%. Jadi kalau sebelumnya misalnya 70-an, sebelumnya kan 75-an, sekarang pun kalau jatuh karena anggapan dia itu nggak akan jauh dari 60% gitu. Ya dia sih nggak jawab, tetapi saya harus tegas menyampaikan itu kepada dia dengan kalimat ajakan taruhan itu, karena bagi saya orang ini keterlaluan gitu. Nah kalau ada pertanyaan, mengapa Pak Jokowi begitu kuat, begitu katakanlah begitu hebatnya, saya bisa jawab dengan cara melihat apa yang dikerjakan 10 tahun ini. Menurut saya 10 tahun ini Pak Jokowi melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa. Kita ketahui dia bukan presiden yang terpilih dan kemudian menguasai partai politik secara langsung. Artinya apa? Dari pertama kali dia dilantik sebagai presiden 2014 itu sampai 10 tahun ini, dia harus berakrobatik untuk mengelola kekuasaan. Bagaimana kemudian dia harus berakrobatik menjaga hubungan dengan semua partai politik, menjaga semua ego-ego dari partai politik, tapi tetap apa yang dia cita-citakan, apa yang dia kerjakan yang terbaik untuk orang banyak dan untuk masyarakat Indonesia ini, mampu juga dia lakukan. Bahwa tentu pasti banyak hambatan-hambatan dalam hal itu, tetapi paling tidak kita ketahui rasanya hampir semua program-program dia bisa dia eksekusi dengan baik. Nah, pada periode kedua dia lebih sulit lagi karena Indonesia dan dunia menghadapi wabah COVID. Namun dengan intuisi dia yang tajam, dengan tentu ya kecerdasan dia juga dengan pengalaman 5 tahun sebelumnya sebagai presiden, dia juga mampu untuk membawa dan menjaga Indonesia dalam melewati COVID itu dengan minimalis korban, kemudian juga dengan minimalis kerusakan ekonomi. Begitu. Pilihan-pilihan dia waktu itu ya rasional. Dia tutup lah ya. Dia tidak kemudian panik, kemudian melakukan penutupan semua aktivitas yang resikonya kerusakan ekonomi yang luar biasa. Dan dengan situasi yang begitu beratnya, pertumbuhan ekonomi kita masih bisa mencapai angka 5%, dan itu termasuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibandingkan negara-negara lain. Artinya apa? Artinya dalam keadaan yang paling berat pun dia mampu melewati itu semua. Nah, kalau kita runut lagi ke belakang, mengapa dia mampu melakukan itu? Karena memang dia punya selain kecerdasan juga kebersihan hati dan juga modalitas kerendahan hati yang luar biasa. Dia mampu meyakinkan lawannya dalam 2 kali kontestasi pemilu, yaitu Pak Prabowo Subianto, untuk menjadi bagian dari kabinetnya dia. Bayangkan kalau waktu itu dia nggak lakukan itu karena ketinggian hatinya misalnya, dia nggak pingin merangkul Pak Prabowo, kan nggak mudah dia melewati wabah COVID, di mana semua kekuatan bangsa ini harus fokus hanya menghadapi COVID, nggak boleh mengurus yang lain. Kan kita waktu itu betul-betul bersatu itu waktu itu. Nah itu kan ditandai dengan keikhlasannya untuk mendekati Pak Prabowo. Setelah Pilpres 2019 itu, setahu saya, kalau nggak salah, kalau kita lihat ke belakang ya, dia mendatangi Pak Prabowo, memberikan undangan kepada Pak Prabowo untuk hadir di pelantikan dia, dan kemudian juga mengajak Pak Prabowo untuk menjadi bagian dari
dari kabinetnya dia, gitu. Jadi kalau bukan orang yang luar biasa kebersihan hatinya ya, dengan 2 kali kontestasi pemilu yang begitu berat ya, kan pembelahan terjadi ketika itu, gitu. Dan pembelahannya itu sampai tingkat paling bawah. Nah, dia sadar dan tahu betul Pak Prabowo yang dia kalahkan ini bukan kaleng-kaleng. Pak Prabowo ini juga adalah kekuatan real utama politik Indonesia. Nah, dengan kebesaran hatinya dia datangi, dia ajak, dan dia kemudian siap untuk menerima barangkali pilihan Kementerian Pertahanan itu adalah permintaan Pak Prabowo kepada dia, dan dia berikan itu karena dia percayai Pak Prabowo juga mencintai negara ini, dan dia tahu juga bahwa tidak cukup sebenarnya dia dan timnya saja yang mengurus negara besar ini. Dia tahu juga Pak Prabowo adalah representasi dari kekuatan real politik Indonesia. Nah, dia ajak bersama-sama gitu. Nah, tentu kita juga harus apresiasi bahwa seorang Prabowo Subianto yang 2 kali dikalahkan oleh Pak Jokowi, tapi kemudian juga bisa dengan besar hati menerima ajakan Pak Jokowi itu juga spektakuler juga gitu. Jadi nggak terlalu ini kan pride-nya gitu ya. Betul. 2 kali dikalahkan bahkan oleh orang yang pernah dia bantu. Juniornya lah gitu karena kan dia bantu untuk menjadi gubernur Jakarta, betul, yang mengakibatkan kemudian orang ini populer dan kemudian mengalahkannya gitu. Dan dia bisa merendahkan hatinya seperti itu juga. Pak Prabowo adalah figur yang luar biasa sekali gitu. Jadi harusnya ya sebagai orang Indonesia hari ini kita harusnya bersyukur kepada Tuhan bahwa bangsa kita ini diberikan 2 pemimpin yang luar biasa. Alhamdulillah. 2 pemimpin yang betul-betul punya hati yang baik, punya kecintaan yang besar kepada rakyatnya, dan mereka bersama-sama sekarang gitu. Di kesempatan ini saya betul-betul sangat berharap teman-teman saya yang tinggal 13,4 ini atau 13,6 lah sebanyak-banyaknya. Ya, janganlah berusaha lagi untuk memisahkan mereka berdua. Karena apa? Kan teman-teman juga yang 13,6% ini kan juga rakyat Indonesia yang juga ingin Indonesia maju kan, Bang Ade. Ya kecuali kalau mereka nggak ingin Indonesia maju. Tapi saya nggak yakin. Mereka juga pasti adalah orang-orang yang ingin Indonesia maju kok. Gitu. Saya mau komentar sedikit. Pertama, saya merasa bahwa itu nggak gampang ya bagi mereka nih. Karena bayangkan ya, saya nggak mau sebut nama nih ya, tapi inisial. Nah, inisialnya saya nggak suka nih, DS. Ya bayangin, ini orang yang saya hormati, sebenarnya saya kagumi cara berpikirnya. Dia tiba pada sebuah titik di mana dia mengatakan serangan-serangan terhadap Gibran dan Kaisang itu datang dari kubunya Pak Prabowo. Menteorikan begitu dia. Menteorikan spekulasi. Dia membayangkan ini dilakukan agar ujung-ujungnya, karena dia membayangkan sebetulnya Pak Jokowi ini tidak rela turun dari singgasananya, dan dia akan mencoba sebisa mungkin agar terjadi kekacauan dan ada penundaan, delay terhadap pelantikan Pak Prabowo. Ini saya tahu kan kemarin di Bang Ade di LAA bikin konten tentang ini, Denny Siregar. Wah, ini tolong dikoreksi. Enggak, saya mau bilang, dan itu bukan cuma dia, bukan cuma satu orang yang mengatakan bahwa hati-hati dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini sudah sedemikian buruk hubungannya, sehingga ada teori tentang ingin memperpanjang masa jabatan itu kembali sekarang, Bang. Dan kemudian dikatakan Pak Prabowo, untungnya Pak Prabowo ini siap. Maka dia akan memperkuat barisannya untuk mencegah jangan sampai Jokowi melakukan ini. Buat saya, it doesn't make sense at all. Tapi itu terus dilontarkan. Ada sebuah channel lagi, inisialnya ada angka depan ada 2. Ada 2 dan seterusnya Anda cari saja lanjutannya. Nggak usah dijelaskan lah. Ini berbagai hostnya, itu ada serentetan host kayak di Cokro juga. Itu yang kurang lebih nadanya semua sama. Bahwa Jokowi itu sekarang sedang ditinggalkan oleh orang-orang yang percaya pada dia di sekitarnya, dan dia sedang membangun power lagi.
berusaha agar itu tidak terjadi dan berusaha mencegah jangan sampai terjadi peralihan kekuasaan dari beliau ke Pak Prabowo. Yang menurut saya nggak mungkin. Pak Prabowo itu pasti sangat berterima kasih kepada Jokowi. Kayak Anda katakan tadi, bayangin dia kalah 2 kali. Saya lihat dari sisi Prabowo nih ya, kalah 2 kali. Diajak jadi Menteri Pertahanan. Sekarang bahkan didukung oleh Pak Jokowi agar bisa menang. Kalau nggak ada Gibran, kemenangan Pak Prabowo tetap menang barangkali. Tapi nggak 1 round. Tidak 1 round. Orang mencintai Gibran. Jadi nggak mungkin lah Prabowo ini menjadi orang yang terancam oleh Pak Jokowi. Kita bisa membayangkan bahwa paling hebat kalau betul-betul Pak Jokowi nggak pulang ke Solo dan menjadi warga biasa gitu ya. Dia tetap berada di sekitar Pak Prabowo, kasih masukan lah, nggak tahu lah posisinya apa. Kan itu yang kita bayangkan. Tapi orang-orang ini sampai sekarang nih tidak menerima itu. Saya nggak tahu nih ketika mereka membaca hasil pollingnya, hasil surveinya, poll tracking, reaksi mereka akan seperti apa. Tapi mereka itu kalau tadi Anda katakan, tolonglah. Itu udah terlalu hurtful buat mereka. Itu menyakitkan sekali. Kan yang sebagian di antara mereka tuh saya pikir ada 2 bagian nih. Yang 13, sekian persen itu adalah orang-orang yang marah karena ya misalnya para pendukung Rizik lah ya. Yang jumlahnya juga sudah semakin sempit mudah-mudahan. Sama orang yang masih juga marah dengan Pak Jokowi kenapa meninggalkan Mas Ganjar kemarin. Tapi kan jumlahnya ya segitu itu. Nah, kalau orang-orang itu mungkin Bang JG menurut saya barangkali mereka akan sulit untuk menerima nasihat Anda ini. Tapi lepas dari soal itu Bang Ade, kan kalau kita lihat ya Pak Prabowo sendiri, yang menarik itu bagaimana Pak Prabowo merespon serangkaian serangan masif terhadap Pak Jokowi. Kan Pak Prabowo berkali-kali menyatakan tantangan ke depan begitu besar, nggak bisa dihadapi sendirian, maka harus persatuan elit, persatuan pemimpin itu menjadi perlu. Dan jangan mau dipecah belah, jangan mau ditabrak-tabrakan, gitu ya. Itu jadi wanti-wantinya Pak Prabowo untuk jangan mau dipecah belah, jangan sampai kita itu terpecah karena tantangan begitu besar. Itu kan menandakan sinyal ya, memberi sinyal bahwa Pak Prabowo itu punya respon yang tidak terpengaruh gitu oleh serangan-serangan. Mas Jiki ngelihatnya gimana itu? Nggak, kalau itu sih, karena itulah saya selalu kemudian harus bilang kepada kelompok 13,6% itu, stop lah gitu. Sia-sia apa yang mereka kerjakan karena itu nggak mungkin, harapan mereka itu nggak mungkin bisa terwujud karena saya tahu betul ya bahwa figur seperti Pak Prabowo itu dalam beberapa kesempatan itu sebenarnya kalau kita cermati ya pidato-pidatonya itu jelas kok dia bicara. Kok ada ya orang-orang yang lebih mengerti pikiran saya dibandingkan saya sendiri. Mereka ngomong di podcast-podcast yang dingin, ber-AC, kemudian seolah-olah lebih paham pikiran saya daripada saya sendiri. Itu kan nggak cuma 1 kali Pak Prabowo bicara seperti itu. Artinya apa? Artinya sebenarnya mungkin Pak Prabowo juga udah mangkel bahwa ada orang-orang yang kemudian seperti sah untuk punya pemahaman bahwa Prabowo itu adalah seperti ini pikirannya, begitu. Nah, karena itu dia di beberapa kesempatan, dan terakhir saya ikuti waktu Rapimnas Partai Gerindra yang spektakuler itu di Senayan itu kan juga dari 25 menit dia pidato, ya. 11 menit pertama itu isinya menyapa yang hadir, ya. 14 menit sisanya itu memuji Pak Jokowi. Iya, betul. Nah, masa sih orang-orang ini masih menganggap bahwa Pak Prabowo basa-basi? Masa dari 25 menit, 14 menit memuji Pak Jokowi dia nggak basa-basi? Padahal di situ pun Pak Prabowo menegaskan, saya ini nggak bisa loh basa-basi. Gitu. Selalu juga dia ingatin itu, saya ini nggak bisa loh basa-basi. Nah, jadi kalau memang teman-teman yang 13, saya suka selalu nih pengen nyebutin ini terus, 13,4% ini juga nggak percaya pidato itu dan masih juga ingin bermimpi bahwa setelah pelantikan nanti Pak Prabowo akan berubah, Pak Prabowo akan meninggalkan Pak Jokowi. Saya sih
sayangnya susah ya ngajak taruhan mereka gitu. Karena rata-rata mereka juga nggak jawab kalau saya ajak taruhan gitu. Nggak berani juga soalnya gitu. Nggak ada duit, Pak. Saya rasa duit ada lah mereka. Cuma mereka tahu juga bahwa mereka akan kalah gitu. Tapi karena hatinya marah aja gitu. Saya rasa sih gitu, Gus Sahal. Saya yakin Pak Prabowo justru sadar betul dia punya tanggung jawab yang besar. Apalagi dia tahu Pak Jokowi 10 tahun terakhir ini kan sudah betul-betul menyiapkan Indonesia ini agar dipimpin oleh dia, tinggal istilahnya mengeksekusi kan apa yang sudah dikerjakan panjang oleh Pak Jokowi gitu. Nah, bukan pekerjaan gampang itu, Bang Ade, karena Pak Prabowo dihadapkan oleh kenyataan bonus demografi kita ini kan pendek nih, gitu kan. Nah, kemudian untuk mencapai Indonesia Emas 2045 itu kan syaratnya pertumbuhan ekonomi kita 8%. Kalau kita tanya sekarang ini kepada ekonom, mereka bilang mustahil. Gitu. Nah, bayangkan Pak Prabowo harus berangkat dari statement mustahil tadi itu. Dia harus meyakinkan semua orang bahwa 8% itu bisa dicapai. Gitu. Kalau saya ditanya, pertumbuhan ekonomi 8% itu mungkin mustahil, tetapi bukan tidak bisa dicapai. Gitu. Itu bisa dicapai kalau apa? Kalau kita bersatu. Kita bersama-sama, bahu-membahu, semua kekuatan politik Indonesia ini bersama-sama, punya tujuan yang sama, menghilangkan semua ego demi tujuan itu, bukan mustahil angka 8% itu. Gitu. Apalagi 10 tahun ini Pak Jokowi sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan basicnya, pekerjaan-pekerjaan utamanya, infrastruktur tadi. Gitu. Kalau kita lihat beberapa puluh tahun yang lalu, 10, 12, 7, 8, 9 tahun yang lalu, ketika growth ekonomi China itu bisa di atas 10%, itu kan karena pembangunan infrastruktur. Gitu. Nah, sekarang pembangunan infrastruktur itu belum semuanya selesai, tetapi sudah dikerjakan. Istilahnya Pak Prabowo hari ini tinggal menyiapkan infrastruktur yang lain, kemudian menyelesaikan yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Gitu. Dan yang kedua, ada juga pekerjaan besar, Bang Ade, yang orang lain juga anggap pekerjaan sia-sia, yaitu membangun ibu kota. Membangun ibu kota itu jangan dilihat cuma membangun fisiknya, itu kan juga membangun manusianya di situ. Gitu. Kan kalau kita mau jujur, reformasi kita yang gagal itu reformasi di bidang apa? Kan di bidang birokrasi. Iya kan? Kalau empat agenda reformasi yang lain kan sebenarnya sudah tercapai kecuali reformasi birokrasi. Nah, kalau kita mau memulai mereformasi birokrasi yang paling fundamental adalah ketika kemudian mental, disiplin, cara pandang dan lain-lain itu diubah dari tempat yang baru, yaitu di IKN itu. Gitu. Nah, yang kedua, karena IKN itu memerlukan banyak gedung, banyak bangunan, banyak jalan, banyak fasilitas. Itu kan juga ruang yang besar untuk infrastruktur. Nah, kalau Pak Prabowo nanti mampu meyakinkan banyak pihaknya, saya dapat info terakhir dari teman yang di IKN ya, itu mengatakan bahwa sekarang ini sudah 700 perusahaan yang mengajukan minat untuk investasi di sana, gitu. 700 ya. 700 perusahaan. Dan saya tanya sama dia, apakah itu akan dapat semua? Belum tentu. Jadi sekarang kita posisinya udah bukan mencari, itu posisinya menseleksi sekarang. Itu domestik dan asing, Bang? Kombinasi. Kombinasi ya. Domestik dan asing. Dan kalau kita lihat berita-berita beberapa hari terakhir, itu kan Pak Jokowi meresmikan groundbreaking beberapa proyek di IKN loh, Bang Ade. Gitu. Nah, kalau ini kemudian setelah 20 Oktober Pak Prabowo berhasil bukan lagi berhasil ya, menjaga agar groundbreaking ini diteruskan sampai selesai pembangunannya, itu kan juga akan menopang growth ekonomi kita juga. Ditambah lagi kemudian ada uang besar yang akan disalurkan untuk makan siang gratis buat anak-anak sekolah itu.
itu kan akan tersebar uang di seluruh Indonesia. Artinya uangnya kan nggak keluar, Bang Ade. Ya. Gitu. Nah, itu kan Nggak juga keluar akan negeri, ya? nggak keluar negeri. Itu kan juga akan menstimulasi Ya. pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Karena akan menghidupkan UMKM juga di seluruh pelosok Indonesia itu, karena sekolah-sekolah kita kan ada di seluruh pelosok Indonesia gitu. Jadi dua ini saja sudah bikin kita punya hope sebenarnya untuk mencapai target-target itu. Kemudian ditambah lagi kan ada program 1 juta rumah buat rakyat itu. Gitu. Ini kan juga pembangunan infrastruktur sebenarnya. Ada uang yang beredar juga, dan uang itu juga hanya beredar di Indonesia saja. Gitu. Jadi kalau lihat ini sebenarnya Bang Ade, kita boleh nggak yakin, tapi toh kita nggak ada pilihan. Gitu. Kita harus yakin dan kita harus bersama-sama mendukung Pak Prabowo mewujudkan ini, karena inilah satu-satunya waktu yang tepat, timing yang memang dipersiapkan dan diberikan oleh Tuhan kepada bangsa kita untuk siap menjadi negara maju. Gitu. Karena kalau ini kita nggak pakai dan kemudian kita gagal untuk ini, maka kita akan terjebak menjadi negara yang masuk menjadi middle income trap itu. Dan kalau itu terjadi, Bang Ade, udah mustahil kita untuk bisa menjadi negara maju. Selamanya kita akan menjadi negara yang tidak maju. Gitu. Dan itu sesuatu yang sangat ditakutkan, dikhawatirkan oleh Pak Jokowi kan. Jangan sampai pengalaman Amerika Latin itu terjadi, jadi mereka terjebak dalam itu middle income itu sehingga nggak kemana-mana. Kita nih rupanya bukan hanya dibohongi dengan hoax dan misalnya kayak tadi ya mengenai keluarga Jokowi dan seterusnya. Yang kita juga tidak peroleh secara lengkap adalah tadi penjelasan tentang sebetulnya ada begitu banyak investor yang bersedia, yang sudah tertarik untuk menginvestasikan dananya di IKN. Yang selama ini kita sering dengar justru kebalikan kan? Enggak, karena saya terus terang saja salah satu perusahaan yang mengajukan. Jadi saya ini mengajukan loh permintaan. Jadi tahu persis. Jadi tahu persis. Loh, kalau mengajukan itu kan artinya dikasih apa enggak lagi dipelajari kan oleh IKN. Gitu. Artinya belum tentu saya dapat loh ini. Karena yang saya dapat informasi ketika saya mengajukan belum tentu dapat loh ini Bang. Gitu. Ini akan ada seleksi dan rasanya nggak mungkin semuanya dapat. Nih bilang. Tapi Anda saking besarnya, ya sebagai investor. Nggak, Anda sebagai investor memang melihat bahwa peluang yang akan, bukan peluang, manfaat yang akan bisa diperoleh seandainya Anda investasi uang di sana, itu akan besar. Loh, saya pedagang Bang Ade. Ini saya berangkat ke IKN mengajukan proposal buat minta lahan di IKN itu, untuk bukan minta loh, untuk beli lahan di IKN saya harus mengajukan ini. Gitu. Itu bukan kemudian karena nasionalisme yang membara-bara. Tetap pedagang ya pedagang. Tentu kalau nggak ada keuntungan, ya nggak mungkin kita mengajukan gitu. Nah, artinya begini, pemahaman saya yang paling sederhana sebagai pengusaha, ada yang beda antara Canberra misalnya yang dianggap ibu kota yang gagal ya, dengan IKN hari ini. Canberra itu jarak kota terdekat itu jauh sekali Bang Ade. Ada Sydney, ada Melbourne. Yang kalau ditempuh dengan jalan darat lebih dari 3 jam. Gitu. Jadi kalau Canberra itu di waktu weekend, kemudian menjadi kota mati, ya, karena orang semua mungkin pulang ke Canberra dan pulang ke Sydney dan kepada Melbourne misalnya, ya kita bisa ngerti bahwa jaraknya jauh sekali gitu. Jadi waktu Pak Jokowi menurut saya ini memilih IKN ini karena Pak Jokowi melihat ada 2 kota yang dekat dari situ, yang kalau jalan tolnya selesai itu kurang dari 1 jam, lebih kurang hanya 40 menit dari Samarinda dan 40 menit dari Balikpapan. Dan kedua kota itu sudah dipenuhi oleh penduduk, gitu. Jadi kalau sekarang saya berniat untuk mengajukan pembelian lahan di IKN, karena saya tahu ada potensi yang menguntungkan. Dari mana potensi yang menguntungkannya? Tentu bukan dari orang yang tinggal di IKN, karena orang yang tinggal di IKN itu masih sedikit sekali. Nah, dari mana saya ngelihat kalau saya bikin sesuatu di situ nanti akan sukses? Ya terus terang saya akan mengajukan beli lahan itu untuk lapangan golf dan untuk perumahan. Gitu. Dari mana?
saya membayangkan bahwa kedua kota, masyarakat yang tinggal di Balikpapan dan di Samarinda itu tentu juga pengen kalau mereka punya rezeki atau mereka punya uang yang berlebih, mereka lihat, wah tinggal di IKN lebih keren ini, karena lebih dekat dengan Istana Negara. Itu satu. Yang kedua, saya yakin sekali belum tentu ada lapangan golf yang bagus sekali di Samarinda, belum tentu juga ada lapangan golf yang bagus sekali di Balikpapan. Gitu. Nah itu kalau kita bicara lapangan golf dan perumahan ya. Nah kalau kita lihat yang lain kan ada juga yang kemudian groundbreaking terakhir itu setahu saya pembangunan rumah sakit yang kategori bagus lah, gitu. Yang semi internasional lah rumah sakitnya. Gitu. Nah kalau orang berani investasi rumah sakit di situ, artinya kan mereka tahu ada potensi penduduk Samarinda, ada potensi penduduk di Balikpapan yang bisa menjadi pasien mereka, gitu. Nah artinya apa? Artinya ke depan menurut saya, ya, tanpa menunggu generasi barunya dari kedua kota Samarinda dan Balikpapan ini, menurut saya orang-orang yang ada di Balikpapan dan di Samarinda, terutama orang-orang yang punya kantong tebal ya, pasti akan berlomba-lomba untuk punya properti di IKN. Mereka mungkin akan pikir lebih nyaman kita punya rumah di IKN nih. Karena apa? Karena dekat dengan istana. Dekat dengan istana berarti dekat dengan kekuasaan. Dekat dengan kekuasaan artinya lebih cepat mendengar banyak informasi bisnis, informasi apapun. Lebih dekat dengan istana barangkali, atau karena di situ sudah ada macam-macam nantinya, kan mereka juga ngerasa ingin punya tempat tinggal yang lingkungannya juga sudah tertata dengan rapi. Karena kan IKN betul-betul didesain dengan rapi, bukan kota yang tumbuh secara alami loh. Dia kan kota yang tumbuh dengan desain yang benar. Gitu. Ya, orang-orang yang punya uang di Samarinda dan di Balikpapan pasti akan berlomba-lomba, menurut saya, ini keyakinan saya, untuk beli rumah. Makanya saya mengajukan lahan lebih kurang 100 hektar untuk bikin perumahan yang bagus dan lapangan golf sebagai fasilitas penunjangnya. Anda sendiri punya rumah di sana? Sekarang belum ada Bang Ade. Gitu. Ya, tapi suatu saat akan. Kalau pedagang Bang Ade, kalau masih ada orang beli kita jual semua. Ngapain juga ya? Ngapain juga harus kita simpan. Ya kita nanti tinggal di hotel aja lah. Gitu. Ya, tapi menurut saya yang paling urgent tuh barangkali bukannya orang Jakarta, tapi orang Samarinda dan orang Balikpapan. Itu pasti melihat IKN sesuatu yang menarik. Gitu. Nah, makanya sekarang berani banyak orang untuk mengambil atau mengajukan, termasuk asing, mengajukan permintaan. Jadi bukannya mengajukan dapat lahan loh, mengajukan permintaan kepada IKN untuk membeli. Jadi kita membeli aja minta pengajuan nih, gitu. Kayak gini masih orang bilang nggak mungkin lah IKN. Nah ini menarik nih soal IKN ini dari Mas Jiki ini, karena kan ini kembali ke pembicaraan mengenai hubungan antara Jokowi dengan Prabowo ya. Kan biasanya narasi yang berkembang yang pengen memisahkan keduanya itu karena Jokowi dan Gibran itu nanti akan menjadi beban buat Prabowo kalau mereka masih tetap dipertahankan, gitu ya. Misalnya Rocky Gerung kan menyatakan gitu. Jadi ada banyak program-program seperti IKN dan seterusnya gitu ya. Itu akan jadi beban. Nah, tapi yang menarik kemarin kan saya ngobrol sama Dhanil ya. Dhanil Anzar. Dia bilang tentang kenapa terjadi momen rekonsiliasi antara Prabowo dengan Jokowi gitu. Salah satunya karena kata Dhanil, ada apa yang dilakukan oleh Jokowi selama ini ternyata cocok dengan yang dibayangkan oleh Pak Prabowo. Jadi Prabowo kan narasinya itu kan Indonesia kemandirian, ya kan? Jangan mau didikte, jangan mau kita harus menjadi tumbuh bangsa yang punya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan seterusnya. Ternyata itu sudah dilakukan oleh Pak Jokowi gitu ya. Jadi makanya komitmen terhadap hilirisasi itu ditegaskan terus oleh Pak Prabowo. Dan ini Mas JK juga pernah ngomong gitu ya, bahwa bisa dijelaskan lagi ya Mas tentang itu, tentang kalau saya percaya saat Pak Prabowo bersedia menerima tawaran sebagai bagian dari kabinet Pak Jokowi itu,
kan dia setiap hari bertemu Pak Jokowi lah saat rapat-rapat kabinet kan. Dan artinya kan dia banyak mendengar apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi dan dia melihat apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi yang telah dikerjakan oleh Pak Jokowi juga. Nah, pasti kemudian dalam hatinya pasti dia pikir, loh, saya nggak perlu lawan orang ini. Orang ini adalah orang yang sudah mengerjakan mimpi-mimpi saya sebenarnya, gitu. Ya, kalau mau ngomong yang paling fundamental misalnya soal hilirisasi. Kita kan tahu Bang Ade, sebelumnya kan kita hanya ekspor mineral kita itu kan mentah, gitu. Katakan nilainya cuma 1 tonnya $60 gitu ya. Tapi ketika sudah diproses oleh smelter karena waktu itu diharuskan membangun smelter pengusahanya, kan berpuluh-puluh kali lipat kenaikan nilai per ton itu, gitu. Nah, ini kan sebenarnya bentuk daripada juga mimpinya Pak Prabowo bahwa kita bukan negara yang cuma mampu menjual bahan mentah kita, gitu. Dan kemudian kita membeli balik ketika sudah menjadi produk yang punya nilai mahal sekali, gitu. Kan sebenarnya itu yang sebenarnya Pak Prabowo inginkan. Kita ini adalah bangsa besar, kita adalah bangsa yang hebat. Kenapa kita kemudian menjadi bangsa yang nggak hebat, gitu. Kita bisa kok jadi bangsa hebat, gitu. Nah, perbedaan di antara mereka mungkin secara tegas kalau Pak Prabowo dari awal dia mencalonkan diri sebagai presiden itu di tahun 2014 dan 2019 itu memang narasinya penuh dengan pembicaraan seperti itu, gitu. Nah, Pak Jokowi mungkin itu nggak terlalu terucapkan, tetapi dia mempraktekannya, gitu. Ya, karena dia menang sebagai presiden kan. Nah, jadi sebenarnya saat Pak Prabowo menjadi bagian dari kabinetnya Pak Jokowi, hubungan mereka itu kemudian menjadi hubungan yang manis sekali karena ada kesamaan di antara mereka, ada kepercayaan di antara mereka bahwa mereka adalah sama-sama orang yang mencintai negara ini, yang menginginkan rakyatnya sejahtera, yang menginginkan Indonesia ini menjadi maju. Dan yang lebih hebat di antara mereka berdua adalah, menurut saya, mereka adalah 2 orang yang punya keyakinan bahwa kita ini adalah bangsa besar, bahwa kita ini pasti jadi negara maju, gitu. Nah, keyakinan, optimisme mereka berdua ini kan sempat sebenarnya dalam kurun 20-30 tahun terakhir, ya, itu kan sempat hilang sebenarnya. Ya, kita pernah dihebohkan itu ketika Bung Karno menjadi presiden misalnya di awal-awal. Kita adalah bangsa besar, kita adalah bangsa hebat, kita adalah bangsa berpengaruh di dunia. Tapi kan kemudian itu sedikit demi sedikit karam kan. Ketika peristiwa 1965, kemudian dilanjutkan. Dan Orde Baru kan lebih mengedepankan praktek lah daripada jargon ketika itu. Nah, jadi kita sampai ke dalam posisi yang memang merasa bahwa ya sudahlah, kita ini negara berkembang. Kita ini nggak mungkin menjadi negara maju. Gitu. Yang penting ya pelan-pelan kita benahi negara kita agar rakyat kita nggak boleh kelaparan lagi. Jadi goal kita itu cuma agar rakyat kita nggak boleh kelaparan lagi. Itu kira-kira. Nah, stigma ini dipatahkan oleh mereka berdua sebenarnya. Kita bukan cuma nggak boleh rakyat kita kelaparan, tapi kita ini bisa menjadi bangsa yang hebat. Kita ini bangsa besar di dunia ini, gitu. Nah, untuk itu bukan nggak mungkin, asal kita mau bersatu, asal kita mau bersama-sama. Nah, itu yang kemudian menjadi kesamaan di antara mereka. Nah, ini juga yang merekatkan mereka berdua sebenarnya. Gitu. Ini juga yang kemudian harus saya katakan kepada 13,4% pembenci ini, nggak ada gunanya kalian berusaha memisahkan mereka, karena fondasi hubungan mereka ini sudah dijalin dari 2019 dan makin hari makin dalam. Persahabatan mereka makin intens dan di antara mereka nggak akan mungkin bisa dipisahkan oleh ego-ego karena pembisik-pembisik di sekitar mereka. Kenapa saya bilang begitu? Sederhana aja Bang Ade. Kan orang semua bilang ketika Golkar itu diambil alih ya oleh kemudian kita tahu ketua umumnya adalah Saudara Bahlil. Kan orang pikir itu cuma sementara dan kemudian sebenarnya itu akan diambil alih oleh keluarga Pak Jokowi kan. Kan semua orang mimpinya itu kan. Tapi kan ternyata sampai hari ini kan itu nggak terjadi gitu. Kenapa saya anggap itu
bagi saya itu mimpinya mereka, karena sederhana aja Bang Ade. Menurut saya Pak Jokowi nggak akan mau diminta jadi ketua umum atau ketua dewan pembina atau Mas Gibran untuk menjadi ketua. Menurut saya mereka berdua nggak akan mau. Kenapa nggak akan mau? Sederhana aja gitu. Kalau itu mereka lakukan, Bang Ade ya, Gus Sahal ya. Misalnya Gibran tiba-tiba menerima jabatan ketua umum Partai Golkar. Simpel kok pertanyaannya. Kalau dia ketua umum Partai Golkar, posisi dia sebagai wakil presiden, Partai Golkar itu partai lebih besar daripada Gerindra hari ini. Apa nggak dimulai ketika dia dilantik sebagai ketua umum? Hari pertama pelantikan sebagai ketua umum, besok pagi udah pasti berhadapan antara wakil presiden dengan presiden. Dan kita pernah punya sejarah itu. Saat SBY 2009 menjadi 2004 menjadi presiden, kemudian Pak Yusuf Kalla wakil presiden menjadi ketua umum Golkar. Kan kemudian tidak harmonis. Nah, menurut saya Mas Gibran adalah figur yang cerdas sekali. Menurut saya dia tidak akan mengulangi kesalahannya Pak Yusuf Kalla. Bagi Mas Gibran hari ini adalah duduk manis. Kalau di order Pak Jokowi mengerjakan ini itu, dia akan kerjakan. Kalau dia di order oleh Pak Prabowo sebagai presiden mengerjakan ini itu, dia akan kerjakan. Kalau tidak ada order, tidak ada perintah, ya dia akan pasif. Karena dia tahu wakil presiden itu adalah jabatan yang memang harus pasif, menunggu perintah presiden. Gitu. Nah, kalau dia disiplin melakukan ini, pertanyaannya, apakah Pak Prabowo harus mencari orang lain untuk maju di 2029 yang akan datang? Saya rasa enggak lah. Ini ada narasi yang ramai itu di medsos terkait ini, Mas. Jadi katanya, wah nanti menjelang pelantikan, jadi Gibran akan diganti oleh Puan. Gitu. Jadi MPR nanti akan memakzulkan Gibran katanya. Itu imajinasi. Itu termasuk Rizik dan juga para pembenci Jokowi. Cuma Rizik, kalau cuma Rizik kita masih menganggap bahwa ya udahlah gitu ya. Kan memang orang ini kadang-kadang nggak pakai logika. Iya, tapi juga ini para 13 koma itu banyak dari sehingga ketika kan Puan bertemu dengan Prabowo nih, ya. Apakah itu dalam rangka menyiapkan kan ayolah. Jadi setelah 9 tahun, hampir 10 tahun sedemikian berhasil Pak Jokowi, itu mereka tidak mau terima sebagai keberhasilan Pak Jokowi. Apalagi membayangkan nanti ini akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo di jalan yang sama dengan langkah-langkah yang kurang lebih sama. Kan tinggal melanjutkan nih, seperti Anda katakan tadi. Dan itu akan membawa Indonesia menjadi barangkali sehebat Korea Selatan, barangkali. Kita bisa bayangkan begitu kan. They just cannot accept that. Karena sebetulnya itu di luar kemampuan dia yang tadi saya katakan. Sebelum tutup saya mau bilang satu, Gus Sahal. Ini yang namanya hope itu tadi. Jadi bangsa kita juga perlu hope, perlu harapan gitu. Nah, ini sudah terjadi di sepak bola kita, Bang Ade. Betul. Sepak bola kita itu sebelum Erick Thohir sebagai ketua umumnya, kita nggak punya hope, kita nggak punya harapan. Kita ikhlas saja bahwa kita ini ranking 170-an dunia. Kita ikhlas saja, bahkan di ASEAN saja kita nggak bisa berkuasa, begitu. Dan kita sudah ikhlaskan itu semuanya. Tiba-tiba, ya, sekarang kita punya hope, punya harapan untuk ikut Piala Dunia, gitu. Nah, tentunya kan harusnya diterima dengan lapang hati, dengan kebanggaan yang luar biasa, dan kemudian kita support betapapun kita misalnya nggak suka sama Erick Thohir karena masa lalu atau hal lain misalnya, tapi kan, come on, kita harus terima bahwa memang di tangan dia, gitu. Nah, tapi ada saja orang-orang yang kemudian bilang, itu kan naturalisasi, gitu. Loh, padahal naturalisasi itu sudah terjadi kira-kira tiga era ketua umum ketua umum PSSI yang lalu. Jadi sudah bukan barang baru naturalisasi itu. Dan yang berikutnya, memangnya Perancis itu tim nasionalnya bukan tim naturalisasi. Wong isinya Afrika, Asia. Kadang-kadang ya satu timnya Perancis belum tentu ada yang berkulit putih loh. Gitu. Betul. Jerman yang begitu kaku saja, yang dulu semuanya kulit putih pemainnya, sekarang dalam satu tim bisa ada 3-4 orang
Lebih. Sekarang sudah lebih. Tim nasional. Tim nasional. Tim nasional Jerman, mayoritasnya tuh non kulit putih. Oh, sudah begitu juga Jerman. Bintang-bintang. Itulah saking patah hati selama ini. Nggak ngikuti sepak bola. Saya masih berasumsi bahwa Jerman itu seluruhnya putih. Enggak. Nah, yang cuma menarik, 2-3 orang. Nah, yang menarik, Mas. Sorry, saya mau bilang satu hal tentang naturalisasi. Dan orang lupa, si pemain-pemain naturalisasi ini itu dengan sengaja memilih menjadi warga negara Indonesia in order for them, dalam rangka agar mereka bisa bermain untuk tim nasional Indonesia. Itu kan pengorbanan, dan mereka sebagian tuh meninggalkan peluang mereka untuk menjadi tim nasional Belanda misalnya. Yang udah langganan Piala Dunia. Piala Dunia. Jadi kalau mereka bertahan terus pelan-pelan nunggu, sangat mungkin atau ada kemungkinan mereka bisa menjadi tim nasional Belanda. Karena mereka masih muda-muda juga. Masih muda kan? Umumnya di bawah 23, 20 bahkan ya. Tapi poin saya adalah, kok Anda tidak hargai ya? Bahwa orang-orang ini masih saja ada yang nyinyir. Nah, yang menarik itu soal kenyinyiran ini, Mas Jege dan Bang Ade ya. Kan nyinyir soal naturalisasi apa, padahal kelompok nyinyir ini selalu merasa mengatasnamakan rakyat gitu ya. Padahal rakyat, ya masyarakat itu senang sekali timnas itu hebat. Jadi gitu. kesimpulan baru kali ini kami merasa bangga. Kesimpulannya Gus Sahal, jangan-jangan yang nggak suka sepak bola kita maju sekarang adalah kaum 13,4% itu. Nah itu saya mau bilang gitu. yang dulu sampai menolak berlangsungnya Piala Dunia di Indonesia. Jangan-jangan sama itu. Ini yang mau saya katakan, kan misalnya hasil survei menyatakan bahwa kepuasan terhadap Jokowi 86,5. Itu kan refleksi dari pandangan rakyat, demos, gitu kan? Tapi rakyat ini selalu dianggap, wah mereka ini uneducated, brainwash, sehingga mereka cara melihat Jokowi itu keliru atau apa gitu. Jadi ini kaum elitis yang saat merasa mewakili rakyat gitu ya, tapi malah pandangannya sebenarnya tidak mencerminkan rakyat gitu. Sebagaimana tadi yang nyinyir naturalisasi. Loh, rakyat itu seneng kok timnas itu hebat gitu loh. Gitu jadi kok mereka dan para pemain, kembali ke PSSI. Bule-bule itu, si Belanda itu menyanyikan lagu Indonesia Raya luar biasa. Itu lagu yang itu tuh yang habis pertandingan tanah airku Indonesia itu. Itu kipernya itu yang ada video yang kipernya sampai berkaca-kaca kan itu. Dan berkaca-kaca. Dan orang tuanya bilang bahwa mereka bangga bahwa anak-anak mereka menjadi tim nasional. Ya masa itu diabaikan sebagai itu bukan tim Indonesia, itu tim. Masih ada yang nyinyir juga. Sebenarnya banyak. Tadi poin soal hope itu loh. Soal hope ini kan contoh ya, timnas ini memberikan hope. Sebagaimana Jokowi Prabowo ini memberikan hope gitu loh. Jadi itu yang nggak dilihat gitu loh. Jadi kelompok jangan lupa Gus Zahal, timnas kita hebat hari ini itu salah satunya karena impres yang ditekan oleh Pak Jokowi. Ya itu apa itu? Percepatan pengembangan sepak bola nasional. Ada impresnya itu. Itu boleh dicek, ada impresnya. Dengan impres itu kemudian ketua umum yang menjabatnya punya keleluasaan untuk mencari pemain dan mencari pemain tidak terbatas hanya di Indonesia. Betul. Karena banyak darah-darah Indonesia di Liga Belanda misalnya gitu. Jadi ada percepatan, jadi ada percepatan untuk proses naturalisasi. Itu kan berkat impres itu, Bang Ade. Ya, tapi bayangkan setelah itu pun ketika Pak Jokowi datang kemarin pertandingan bukan GBK jadi GBK ya. Di GBK ya. Yaitu ada orang yang bikin rekayasa suara Mulyono. Bajingan. Mulyono juga, Mulyono bajingan. Yang sama sekali kalau orang ada di sana nggak ada itu. Sama sekali nggak ada. Orang tuh bangga ngeliat Pak Jokowi ketemu dengan para pemain dan berteriak-teriak, memang memuji-muji para pemain. Jadi lama-lama elitnya 13,4% ini hobi masturbasi. Iya kan, udah kategori itu Iya. Dia bahagia dan merasa bahwa ya sudah, kita sudah menang. Enggak, Anda tuh 13%. Tapi mayoritas rakyat jalan sendiri, nggak peduli mereka. Sedih juga sih. Oke. Karena sebagian adalah teman-teman kita. Iya. Teman-temannya Bang Ade. Sebagian kecil. Iya. Oke, terima kasih Mas Jeffrey Giovanni dan Bung Ade Armando. Terima kasih. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.